Oke, kita akan mulai kuliah kimia medisinal untuk topik yang terakhir, yaitu hubungan antara struktur dan farmakokinetika. Ya. Nah, mungkin banyak kalian sudah mengetahui bahwa farmakokinetik itu adalah faktor yang mempengaruhi apakah suatu obat itu mencapai target tempat sakitnya atau tidak. Nah, jadi bagaimana nih obat itu, perjalanan obat di dalam tubuh sampai dia mencapai target tempat sakit, kemudian bisa menyembuhkan dan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, itu adalah farmakokinetik, nasib obat di dalam tubuh. Nah, suatu obat yang aktif secara in vitro itu belum tentu dia secara in vivo itu juga aktif. Jadi in vitro itu adalah percobaan di luar badan. Jadi bisa menggunakan sel, bisa menggunakan enzim, reseptor. Kemarin yang sudah kita bahas tentang target-target obat, target terapi obat itu ya. Tapi di luar sel mungkin aktif ya, karena obat itu berada dalam keadaan aslinya begitu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tubuh in vivo, nah itu obat kan tidak sesimpel itu. Dia di dalam tubuh itu, di dalam darah itu bisa mengalami yang namanya metabolisme, ya, perubahan struktur molekulnya itu berubah sehingga kemungkinan tidak 100% obat itu akan bisa mencapai target. Ya, itu kemudian yang menyebabkan seringkali obat itu kalau disuntikkan ke dalam tubuh tikus, binatang percobaan, itu menjadi tidak aktif ya, karena sudah mengalami perubahan atau sebagian besar sudah berubah ya. Sehingga yang tadinya in vitro itu langsung ditargetkan di sisi target itu aktif, ternyata setelah mengalami perjalanan di dalam tubuh itu mencapai sisi targetnya itu tidak sempurna, tidak 100%, sehingga kadang dosisnya harus dinaikkan seperti itu. Nah, obat yang paling poten mencapai sisi target penyakitnya juga seringkali tidak lolos dalam uji kliniknya. Jadi kalaupun in vitro aktif, tapi begitu diuji cobakan ke manusia itu belum tentu juga sama ya, karena bagaimanapun anatomi tubuh tikus biasanya yang banyak digunakan untuk percobaan binatang itu adalah rat ya, binatang pengerat, entah itu tikus, kelinci, marmut atau mencit ya. Tapi sebenarnya anatomi fisiologi mereka itu tidak sama persis dengan manusia. Yang sama itu adalah primata ya, kera, monyet ya. Tapi kendalanya adalah pada etika klinis ya. Jadi orang-orang bule terutama itu mereka sangat menyayang binatang ya. Kita nggak bisa sembarangan bunuh binatang untuk percobaan obat, itu nggak boleh. Even itu sel ataupun binatang tikus yang sangat mudah sekali untuk dikembangbiakkan, itu kita harus lulus uji ethical clearance dulu ya, baru kita boleh malah menggunakan binatang tikus untuk uji coba. Obat didesain dengan mempertimbangkan baik interaksi pada sisi aktifnya yang sudah banyak kita pelajari dan juga farmakokinetiknya. Kalau banding interaksi itu kan kalau obat sudah nyampe ke targetnya, tapi kan perjalanan menuju tempat target itu kan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan obat tersebut. Nah, itu harus diperhitungkan ya ketika kita akan mendesain suatu obat. Jadi kerja farmasis itu seberat itu ya, tidak segampang kita sudah mendapatkan obatnya kemudian ngasih ke pasien gitu saja ya. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selama proses farmakokinetik itu secara umum ada 4, yaitu yang disingkat dengan ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, obat yang diminum secara oral ya, ketika masuk ke dalam sistem saluran pencernaan, dia harus menyeberang atau bisa menembus
membran sel pada saluran cerna tersebut, pada usus atau lambung, hingga kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Ya. Nah, sebagian besar obat yang aktif secara peroral ini, ya dia harus melintasi itu tadi ya, sel lain pada saluran pencernaan. Kemudian, jadi suatu obat ini harus bisa menembus, ya untuk bisa mencapai sistem peredaran darah dia harus menembus lining the gut wall, itu artinya dia harus bisa menembus ya, membran sel lemak, ya, lapis ganda, ya, two fatty cell membranes. Nah, padahal sel membran itu bersifat lipofil atau berlemak, ya, lipofil atau hidrofobik, ya, sementara sebelumnya obat itu harus bisa nyampur dengan air, karena bagaimanapun pelarut di dalam tubuh kita itu adalah air yang hidrofilik, sehingga harus ada keseimbangan antara hidrofil dan hidrofobik, ya, yang sering kita kenal dengan HLB, hydrophil lipofil balance, atau lipofil itu sama dengan hidrofob, ya, suka lemak, sementara hidrofil itu suka dengan air. Nah, obat yang aktif secara oral harus mematuhi syarat-syarat, ya, syarat-syarat satu obat itu akan bisa aktif secara oral kalau dia memenuhi Lipinski Rule of 5, ya, jadi aturan Lipinski, ya, disebut 5. Apakah 5 itu jumlahnya bukan 5 tapi mengandung unsur-unsur 5, sehingga disebut Lipinski Rule of 5. Nah, obat yang polar ini biasanya tidak cocok digunakan untuk oral, ya, karena itu tadi obatnya harus mampu menembus membran sel yang non polar, padahal obatnya ini polar. Nah, polar ini hanya cocok diberikan secara injeksi, yang tidak harus melalui membran sel yang non polar, ya. Obat yang polar ini can be targeted, ya, versus gut infection. Nah, biasanya obat-obat yang polar ini masih bisa diberikan secara oral, namun dia tidak dimaksudkan untuk menembus saluran membran saluran cerna untuk kemudian masuk ke peredaran darah, enggak. Dia dimaksudkan untuk infeksi lokal aja, ya, misalnya contohnya untuk obat cacing, jadi dia diminum secara oral tapi tidak untuk masuk ke peredaran darah, dia untuk mengobati mematikan cacing yang ada di saluran pencernaan itu, ya. Obat cacing misalnya, atau antasida, yang antasida itu obat mah anti asida, ya, jadi ya dia tugasnya tidak untuk masuk peredaran darah, dia diminum untuk menetralkan pH lambung yang terlalu asam, ya, jadi lokal, bukan sistemik. Nah, apa itu Lipinski Rule of 5, ya, suatu obat yang aktif secara oral biasanya dia akan memenuhi keseimbangan hidrofil hidrofob, ya, dan mematuhi setidaknya 3 dari aturan berikut, yaitu bobot molekulnya atau molekul relatifnya ml-nya itu harus kurang dari 500, ya, tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti nggak bisa nembus pori-pori dari membran sel tadi. Nah, kemudian tidak mempunyai lebih dari 5 HBD groups. HBD groups itu adalah hydrogen bond donors, ya, jadi gugus fungsional yang mendonorkan hidrogen, ya, contohnya OH, NH2, ya, itu tidak boleh lebih dari 5, ya. Kemudian untuk hydrogen bond aseptor berarti gugus yang menerima hidrogen itu tidak lebih dari 10. Nah, kemudian log P itu kurang dari 5 atau maksimum 5. Log P itu adalah keseimbangan hidrofil hidrofob itu, ya. Nah, walaupun tidak sepenuhnya terbukti bahwa suatu obat yang aktif secara oral harus memenuhi syarat-syarat di atas, tetapi setidaknya ini bisa menjadi tuntunan atau guidance, ya, untuk mendesain suatu obat, bahwa kalau kita mau mendesain obat itu harus, ya, ini bobot molekulnya tidak kurang dari tidak lebih dari 500, ya, tidak lebih dari 5 HBD, ya, tidak lebih dari 10 HBA, dan log-nya kurang dari 5, ya. Nah, di situ ada unsur selalu 500 itu 5 HBD, 10 itu juga kelipatan 2 dari 5, log-nya 5, makanya disebut Lipinski Rule of 5. Ya.
Sekarang kita akan bicarakan tentang absorpsi obat. Ya. Obat yang kecil, artinya molekul relatifnya kurang dari 200 dan bersifat polar, ya, ini akan menembus membran sel pencernakan di antara pori-pori, ya. Kalaupun dia tidak terlalu polar, asal ukurannya kecil itu masih bisa ya menembus pori-pori dari sel membran. Nah, obat yang bersifat polar ini dibawa ke membran, ya, jadi melalui suatu protein transport, ya. Jadi karena dia sifatnya polar sementara membran itu non polar, maka tidak bisa begitu saja masuk, ya. Dia harus dibantu oleh suatu protein yang namanya protein transport, ya. Nah, ini juga asam nuklear dan beberapa obat, ya, seperti lisinopril itu membutuhkan suatu protein transport. Nah, ini adalah contoh obat, ya, yang memerlukan suatu transport protein untuk bisa menembus sel membran, ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi obat dia akan mencoba masuk ke dalam sel membran, ya, terjadi endositosis seperti itu, ya. Kemudian, nah, yang memasukkan obat tersebut ke dalam sel adalah suatu protein transport. Ya, peristiwa pinositosis suatu proses yang membolehkan suatu obat yang sangat polar masuk ke dalam sel tanpa harus menembus sel membran, itu namanya pinositosis. Nah, ini contohnya obat tersebut akan diselubungi kayak kapsul gitu. Nah, kemudian dia tidak akan menembus membran, dia akan nanti yang menembus membran itu yang kapsulnya itu, ya. Dan setelah menembus membran dia akan melepaskan obatnya yang di kapsul tadi ke dalam sel, ya. Nah, parameter Febers bahwa fleksibilitas suatu molekul itu juga penting untuk absorpsi obat. Jadi masih ingat saya bilang bahwa peptida, ya, contohnya itu akan merupakan suatu molekul yang fleksibel atau molekul yang banyak mengandung ikatan tunggal, itu sangat mudah bergerak-gerak, rotatable. Sementara yang banyak ikatan rangkap itu lebih rigid, ya, lebih kaku. Nah, obat disukai lebih yang kaku, ya, karena kalau dia tidak kaku dia terlalu banyak gerakan, tidak stabil, dan itu juga mempersulit untuk absorpsi, ya. Ini. Nah, jadi kalau menurut Febers ini sedikit berbeda dengan Lipinski rule tadi yang mempengaruhi ada fleksibilitas, ya. Kalau molekular weight atau massa relatif itu tidak terlalu berpengaruh, ya. Yang penting untuk Faber parameters ini adalah jumlah HBD dan HBA itu kurang dari sama dengan 12 dan jumlah ikatan dalam molekul itu yang rotatable itu kurang dari sama dengan 10. Ya, terserah ini mau mengikut Lipinski rule boleh, mau mengikut parameter Faber boleh, ya. Ini guidance aja tapi bukan absolut, bukan mutlak, ya. Atau bagian yang polar, bagian area, luas area yang polar itu kurang dari 140 angstrom dan jumlah ikatan yang rotatable itu tidak kurang dari sama dengan 10. Nah, sekarang kita membahas tentang distribusi, ya. Sekali obat mampu, ya, kalau sudah terabsorpsi berarti sudah mampu menembus sel membran, ya. Kemudian dia akan masuk ke peredaran darah, ya. Lalu cells lining the blood vessel are loose fitting. Jadi sel-sel yang berada di peredaran darah ini tidak kompak gitu, ya, dia mudah loose gitu, jadi agak longgar, ya. Jadi hal ini menyebabkan obat tersebut mudah dia melampaui sel-sel tersebut, beda dengan yang ada pada
membran absorpsi itu tadi. Kalau membran absorpsi memang betul-betul sel-selnya itu compact gitu, jadi untuk menembusnya susah. Tapi kalau sudah di peredaran darah, sel-selnya itu lebih longgar ya, loose ya, lebih loose. Jadi obat mampu bergerak-gerak di situ. Nah, obat ini dapat dengan mudah melintasi dinding sel pembuluh darah yang melalui pori-pori di antara sel. Nah, kemudian obat yang secara terabsorpsi secara oral, nah biasanya akan mampir dulu ya ke liver, ya, yang sering disebut sebagai first pass effect. Ya. Nah, kalau dia mampir ke liver, ini obat yang mengalami first pass effect (FPE) itu obat bisa diubah ya sebelum dia beraksi di tempat sisi target. Itu struktur molekulnya itu bisa mengalami reaksi kimia yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme ini bisa menyebabkan senyawa tersebut atau obat tersebut lebih aktif atau kurang aktif ya, tergantung kemudian dari hasil dari reaksi metabolisme itu ya. Nah, karena mengalami first pass effect, kadang-kadang ada sebagian obat itu yang di metabolisme menjadi tidak aktif. Oleh karena itu, nanti yang lolos sampai ke target penyakitnya itu akan menjadi kecil. Nah, itu ada beberapa obat yang memang mengalami yang namanya ini first pass effect ya. A certain percentage of absorbed drug is often deactivated by drug metabolism in the liver before distribution occurs around the body, which is named as first pass effect. Ya, jadi obat ini didistribusikan melalui peredaran darah dalam waktu 1 menit setelah dia diabsorpsi. Nah, jadi distribusi obat itu tidak sama ya setiap orang ya, tergantung dari luas permukaan pembuluh darah ya, biasanya berhubungan dengan luas permukaan tubuh dari orang yang mengkonsumsi obat tersebut. Makanya dosis obat itu tidak hanya ditentukan oleh umur atau berat badan ya, terkadang juga luas permukaan tubuhnya, karena itu sangat berpengaruh pada distribusi obat. Nah, kadang-kadang obat yang terlalu cepat bergerak ya, terdistribusi dari pembuluh darah ke jaringan atau ke organ. Nah, ini terjadi karena di peredaran darah itu mengalami kebocoran ya, leaky. Nah, kemudian obat harus masuk ke dalam sel jika target dari obat tersebut apakah enzim atau reseptor. Kalau reseptor di permukaan ya, enzim itu ada yang di luar sel, ekstraseluler, ada yang di dalam sel, intraseluler. Nah, konsentrasi obat di dalam darah itu bisa turun dengan sangat cepat setelah absorpsi karena adanya distribusi. Jadi kalau setelah absorpsi kemudian diambil darahnya, itu bisa mengalami penurunan konsentrasi obat di dalam darah itu yang demikian cepat karena adanya distribusi ya. Dan itu terjadi karena ada macromolecular binding and storage ya, in fat tissue ya. Jadi ada beberapa obat, contohnya adalah obat tidur ya, obat penenang barbiturat, phenobarbital itu. Nah, di dalam darah itu ada protein-protein plasma yang dia bisa mengganggu perjalanan obat tersebut ke tempat targetnya, karena dia protein itu suka ngikat-ngikat gitu. Obatnya itu bisa mampir sedikit-sedikit sehingga nanti nyampenya di tempat target itu menjadi berkurang dosisnya. Nah, pada sawah darah otak ya, blood-brain barrier, jadi membran pada otak ya, darah dengan otak itu dia menolak obat-obat yang polar ya. Otak itu kan lemak-lemak ya, jadi untuk obat-obat yang polar dia tidak mau nerima ya. Jadi ini jadi tight fitting cells line the capillaries in the brain, kemudian capillaries have coating of fat cells. Jadi obat tersebut memang harus
sedemikian polar ya untuk bisa non polar untuk bisa memasuki otak ya, karena dia harus menghadapi blood brain barrier. Nah, jadi karena hanya obat yang non polar aja yang bisa menembus CNS ya, Central Nervous System, susunan saraf pusat. Nah, jadi obat-obat yang polar itu mempunyai efek yang baik ya, jadi dia tidak mengganggu ya, dia tidak mengganggu sistem saraf, artinya dia tidak menyebabkan depresi pada susunan saraf pusat contohnya, itu untuk obat-obat yang polar. Nah, kemudian juga barrier pada plasenta ya, ada obat-obat yang dia bisa menembus plasenta. Nah, ini kalau untuk ibu hamil tentunya bahaya ya, karena bisa meracuni janinnya ya, atau merusak janinnya. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian ADME sudah absorpsi distribusi, sekarang M-nya adalah metabolisme, bahwa zat-zat kimia asing dari luar tubuh itu bila masuk ke dalam peredaran darah itu akan di metabolisme, atau namanya juga detoksifikasi boleh ya, karena biasanya memang enzim-enzim ya yang ada di dalam tubuh, terutama dalam liver, itu akan memodifikasi struktur molekulnya ya menjadi lebih polar ya. Tadi obat itu kan kalau harus masuk ke dalam darah itu kan harus non polar ya. Nah, kalau dia non polar terus, dia akan terus bertahan di dalam tubuh, nggak bisa keluar. Padahal untuk bisa keluar dia harus larut dalam urin, di mana urin itu air, sehingga obat yang polar lah yang bisa melarut ke dalam urin kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah, fungsi si enzim ini adalah mengubah zat-zat atau obat yang tadinya non polar menjadi lebih polar, namanya detoksifikasi atau metabolisme, sehingga obat tersebut berubah strukturnya menjadi lebih polar dan larut dalam air. Kalau dia larut dalam air, dia larut dalam urin, sehingga kalau khasiatnya itu sudah selesai, artinya sudah mengobati penyakitnya, dia harus dikeluarkan dari badan ya. Nah, proses ini namanya metabolisme atau detoksifikasi. Nah, metabolisme juga terjadi di darah, gut wall, dan organ-organ yang lain. Nah, hasil dari metabolisme itu namanya adalah metabolit, ya, produk yang dibentuk dari hasil metabolisme. Ya, obat dalam bentuk metabolit tersebut bisa kurang aktif, ya, bisa aktif, ya. Ya, tapi kebanyakan yang namanya metabolisme itu adalah detoksifikasi. Jadi dari obat yang tadinya tidak aktif, dia menjadi dari obat yang aktif menjadi tidak aktif ya. Kecuali prodrug. Nah, prodrug itu justru kebalikannya. Prodrug itu obat yang kalau di luar dia tidak berkhasiat, kalau dimasuk ke dalam tubuh, ke dalam darah, kemudian di metabolisme, dia akan menjadi aktif. Nah, itu kebalikan. Nah, modifikasi struktur obat mungkin mengganggu proses binding interaction dengan target atau farmakodinamik ya. Farmakodinamik itu efek obat terhadap tubuh ya. Kalau farmakokinetik itu nasib obat di dalam tubuh, berarti apa yang terjadi dengan obat tersebut selama berjalan-jalan menuju tempat targetnya. Nah, setelah sampai ke tempat target ya, apa yang dilakukan obat tersebut ke dalam tempat targetnya, apakah protein, ya, apakah DNA, nah itu namanya adalah farmakodinamik. Nah, obat yang diabsorpsi secara oral, ya, dia akan melintasi liver sebelum didistribusikan sebagai tempat akhir dari tubuh. Ya. Persentasi obat yang diabsorpsi ini di metabolisme di liver yang namanya first pass effect itu tadi. Ya, sehingga bisa mengurangi dosisnya ya. Senyawa yang diabsorpsi oleh rute yang lain yang bisa menghindari first pass effect ini akan didistribusikan ke dalam tubuh kemudian sebelum mencapai liver. Jadi beberapa obat yang dia mampir ke liver dulu ya, baru ke tempat target ya. Biasanya ini dosisnya berkurang karena beberapa sudah di metabolisme di liver, tapi banyak obat yang ke tempat target dulu memberikan aksinya sebagai obat. Nah, setelah penyakitnya sembuh baru dia akan pergi ke liver untuk dimetabolisme dan
larut ke urin dikeluarkan dari dalam tubuh, keluar tubuh ya. Nah, presentasi dari obat yang tidak diabsorpsi secara oral ini dapat mencapai tidak pernah mencapai liver. Jadi pemberian obat yang tidak melalui oral, yang contohnya adalah injeksi, itu tidak ada fosfatase, tidak ada FPE ya, fosfatipek, sehingga dosis obat biasanya lebih lengkap ya. Contohnya injeksi ya, dia akan segera disebutkan ke misalnya ke jaringan lemak, ke sel atau ke ya jaringan yang lain. Nah, metabolisme itu reaksi kimia ya, makanya kita kok belajar kimia organik, belajar biokimia ya, karena memang obat masuk ke dalam tubuh itu mengalami reaksi kimia. Metabolisme itulah reaksi kimia ya. Nah, metabolisme itu ada dua reaksi, yaitu reaksi fase 1 dan fase 2. Nah, untuk reaksi fase 1 biasanya membuat obat itu menjadi polar ya. Jadi obat yang semula non-polar itu akan diubah gugus fungsionalnya oleh enzim-enzim di dalam liver itu untuk menjadi lebih polar ya, agar dia bisa diekspresikan kalau sudah habis khasiatnya ya. Namun ada beberapa obat yang tidak cukup hanya mengalami polarisasi dengan fase 1 aja. Jadi dia membutuhkan fase kedua ya, di mana gugus fungsionalnya kembali diubah ya, agar dia bisa lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Karena ada beberapa yang tidak cukup yang mengalami fase 1 ya. Dia harus mengalami 2 fase untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini increasing the polarity of compound increases the rate of drug expression. Jadi metabolismenya akan membuat obat yang tadinya non-polar menjadi lebih polar, sehingga dia akan meningkatkan ekskresinya ke keluar tubuh. Nah, siapa enzim yang mengubah obat ini untuk bisa di metabolisme dan diekspresikan? Namanya adalah sitokrom P450 ya. Jadi sito itu sel, krom itu berhubungan dengan warna ya, karena enzim ini menyerap panjang gelombang 450 nanometer, yang notabene 450 nanometer itu merah ya, warna-warna yang berwarna ya. Nah, itu enzim ini mengkatalisis reaksi oksidasi ya pada fase 1. Nah, sitokrom P450 terdapat di liver, terdapat 12 famili ya, familia ya, P450 ada C, Y, macam-macam. Nah, setiap familia itu bisa bertanggung jawab terhadap berbeda-beda reaksi oksidasi. Nah, pasien itu beda-beda genomiknya ya, rasnya berbeda-beda. Misalnya seperti ras Tionghoa, Jawa, kemudian Negro, kemudian kulit putih, kemudian Arabian. Nah, itu mempunyai aktivitas enzim CYP50 yang berbeda-beda. Sehingga sebenarnya kalau di luar negeri itu persepan obat oleh dokter itu tidak hanya berdasarkan gampang seperti kita, itu hanya berdasarkan umur, yang menghitung dosis itu tidak hanya berdasarkan umur, berat badan atau luas permukaan tubuh, tapi mereka sudah care terhadap genomnya ya. Ras yang berbeda bisa menerima jenis obat atau dosis obat yang berbeda-beda. Itu patient variability in drug metabolism complicates dose levels and leads to different susceptibilities to drugs. Jadi orang dengan ya genomik DNA yang berbeda-beda itu